مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال مرحب. Kelompok 5. Integritas nasional. Materi yang akan kami bahas: yang pertama, definisi integrasi nasional; yang kedua, faktor pendorong dan pendukung; yang ketiga, pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia; yang keempat, proses integrasi nasional di Indonesia; yang kelima, ancaman integrasi nasional dan cara mengatasinya; yang keenam, contoh integrasi nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembahasan pertama, definisi integrasi nasional. Tahukah kalian, berdasarkan asal katanya, integrasi nasional berasal dari dua kata, integrasi dan nasional. Kata integrasi berasal dari bahasa Inggris, integrate. Memiliki arti menyatupadukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Lalu, kata nasional juga berasal dari bahasa Inggris, nation, yang memiliki arti bangsa. Kemudian, definisi integrasi nasional ditinjau dari 3 sudut. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, integrasi memiliki arti pembauran, sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Yang kedua, secara politis, integrasi nasional secara politis ini memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Yang ketiga, dari segi budaya, integrasi nasional secara budaya merupakan suatu proses atau upaya untuk menyesuaikan nilai-nilai kebudayaan yang bermacam-macam. Pembahasan yang kedua, faktor pendorong dan pendukung. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya integrasi nasional. 1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Kedua, adanya ideologi nasional, yaitu Pancasila. Ketiga, adanya tekad dan keinginan untuk kembali bersatu dalam kemajukan di Indonesia. Lalu, apakah integrasi nasional penting bagi bangsa Indonesia? Ya, tentu saja sangat penting bagi bangsa Indonesia. Integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan, karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia, sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata, mengingat penduduk Indonesia berasal dari latar belakang suku, agama, ras, dan budaya yang berbeda-beda. Pembahasan keempat, proses integrasi nasional di Indonesia. Untuk mencapai integrasi nasional, dibutuhkan suatu proses yang matang, agar kelak keintegrasian tersebut tidak terpecah belah oleh berbagai ancaman, gangguan, dan hambatan yang datangnya berasal dari dalam ataupun luar negeri. Pasca proklamasi kemerdekaan, perjalanan bangsa Indonesia di dalam bernegara harus ditempuh dengan berbagai peristiwa. Berbagai cobaan yang mengguncang keutuhan bangsa juga pernah dialami oleh bangsa Indonesia. Ancaman dan bahaya terhadap suatu negara yang tengah membangun keutuhan bangsa harus bisa dihadapi. Lalu, apa saja prosesnya? Modal awal integrasi nasional adalah adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia karena adanya penjajahan yang dilakukan oleh Belanda, Jepang, dan sekutu. Kemudian, memasuki abad ke-20, semangat kebangsaan semakin membara dan terlihat. Semua itu dapat terlihat dari berbagai macam organisasi atau pergerakan dan menjadi salah satu titik awal kebangkitan nasional. Di antara berbagai macam organisasi itu adalah Budi Utomo, yang kedua, Serikat Dagang Islam atau yang sekarang dikenal dengan Serikat Islam. Kemudian, pada dekade 1920, para pemuda tampil di dalam panggung sejarah Indonesia dengan menyongsong tema persatuan dan kesatuan untuk menuju Indonesia yang merdeka, atau yang biasa dikenal dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pasca proklamasi kemerdekaan, perjalanan bangsa Indonesia di dalam bernegara harus ditempuh dengan berbagai macam peristiwa.
Karena pasca kemerdekaan Indonesia, kondisi negara masih belum stabil. Banyak permasalahan yang belum diatasi. Bangsa Indonesia masih terus berjuang dalam menghadapi agresi penjajahan Belanda untuk yang kedua kalinya ingin menguasai Indonesia. Pembahasan kelima, ancaman integrasi nasional, terbagi menjadi dua, militer dan non-militer. Ancaman militer dapat berupa 1. Agresi militer 2. Pelanggaran wilayah 3. Pemberontakan bersenjata 4. Sabotase 5. Aksi teror bersenjata dan yang terakhir, ancaman keamanan laut dan udara. Strategi dalam mengatasi ancaman militer. Yang pertama, strategi pertahanan dan keamanan bangsa telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1-5. Yang kedua, pertahanan dan keamanan negara merupakan tanggung jawab warga negara Indonesia, bukan hanya pihak yang berwajib. Yang ketiga, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau biasa yang disingkat dengan Sishan Kamerata merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Yang keempat, sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan A. Kerakyatan, B. Kesemestaan, C. Kewilayahan, D. Keterpaduan dalam unsur militer, dan yang terakhir, E. Disiapkannya OMP atau operasi militer untuk perang. Strategi dalam mengatasi ancaman non-militer antara lain, yang pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Yang kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Yang ketiga, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Indonesia mempunyai strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Di antaranya adalah 1. Mengembangkan demokrasi politik 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam area politik 3. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik dan yang terakhir, memperkuat kepercayaan rakyat. Indonesia juga mempunyai strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama. Yang ketiga, diadakannya perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang. Yang terakhir, strategi dalam mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Yang pertama, berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental. Yang kedua, keseimbangan dan keselarasan fundamental. Dan yang terakhir, kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi. Cara meningkatkan integrasi nasional. 1. Membangun dan menghidupkan komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu. 2. Membangun kelembagaan di masyarakat yang berakarkan pada nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan. 3. Penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Yang keempat, mengembangkan perilaku integrasi di Indonesia dengan upaya kerjasama dalam organisasi dan berperilaku sesuai dengan cara yang dapat membantu pencapaian tujuan organisasi. Pembahasan ke-6, contoh integrasi nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh penerapan integrasi nasional bisa dilihat pada berbagai bidang dan lingkungan. Contoh integrasi nasional di masyarakat. Contoh integrasi nasional di sekolah. Kesimpulan, integrasi nasional sangat diperlukan bagi bangsa guna membangkitkan kesadaran, identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Sekian dari kelompok kami. Jazakunallahu khairan ala husnil istima' wal intibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Jazakunallahu khairan ala husnil istima' wal intibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.